Halo semua, perkenalkan saya Siti Matamima. Pada kesempatan ini saya ingin membahas sedikit tentang toxic relationship. Buat kalian yang sedang menjalani suatu hubungan, kalian pernah nanya gak sih ke diri kalian sendiri, sebenarnya seberapa layak sih hubungan yang lagi kalian jalani ini untuk dipertahankan? Sebenarnya seberapa layak sih pasangan kalian ini untuk diperjuangkan? Coba deh, sekarang kalian tanya ini ke diri kalian sendiri. Apakah selama ini kalian bertahan karena benar-benar nyaman sama pasangan kalian? Atau karena pasangan kalian bisa lebih bikin hidup kalian bahagia? Atau justru ternyata sebaliknya, kalian selama ini ngebatin dan berharap pasangan kalian bakal berubah, makanya tetap dipertahankan, bahkan lama dipertahankannya. Kalian berpikir bahwa pada akhirnya akan berubah menjadi lebih baik, meskipun kalian sendiri juga gak tahu kapan itu bisa terjadi. Mungkin banyak ya orang yang ada di kondisi ini, mungkin kalian ini salah satunya juga. Dan pada akhirnya banyak dari kasusnya tuh yang kayak gini jadi pada bingung. Ini sebenarnya wajar gak sih? Apakah hubungan ini emang seharusnya diakhiri? Atau gak apa-apa untuk dilanjutin? Kasus yang terjadi biasanya bilangnya sih sayang, tapi hal-hal yang dilakuin bikin kalian ngerasa gak nyaman, negatif juga. Entah dia ngelakuin kekerasan verbal atau bahkan fisik, semua keinginan harus diturutin. Dan kalau gak nurut, biasanya malah mengancam. Biasanya mengancam bakal mutusin, atau mungkin mengancam yang lain. Bilangnya sih sayang, tapi dia terlalu overprotective dan membatasi kita. Gak jarang juga ngebawa negative vibes, dimana dia itu selalu negative thinking. Atau kalau lagi marah bisa marah besar banget, atau kita bisa didiemin sampai berhari-hari tanpa kabar. Intinya perilakunya ngebuat kita gak nyaman, dan perilakunya ya bisa dibilang negatif. Ironisnya mungkin beberapa dari kalian dan mungkin beberapa orang di luar sana bakal seneng digituin, posesifin, senang ketika pacar kita cemburu, atau mungkin kalian senang ketika kalian dimarah-marahin dan diberikan perlakuan negatif. Kenapa? Karena kesannya itu adalah cara dia nunjukin rasa sayangnya ke kalian. Tapi coba deh, kalian rasain dan coba kalian pikirin lagi. Kalian coba bandingin dengan orang yang kalian pikir punya hubungan yang perfect atau hubungan yang sehat gitu. Sebenarnya kalian nyaman gak sih dengan kondisi di hubungan kalian yang sekarang? Karena biasanya kalau udah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, orang-orang tuh sebenarnya ya cenderung bakal capek juga, bakal ngebatin juga punya hubungan yang toksik kayak gitu. Dan mungkin sekarang kalian juga dalam fase itu juga. Nah, barusan ini saya menjelaskan beberapa contoh perilaku negatif dalam hubungan yang sebenarnya ini umum banget, yang biasanya kita sebut hubungan toksik, atau bahasa gaulnya tuh toxic relationship. Nah, apa sih arti toxic relationship itu? Definisinya apa? Kalau menurut Dr. Lillian Glass sebagai communication and psychology expert, toxic relationship itu adalah ketika kalian ada di sebuah hubungan yang konsisten bikin kalian gak nyaman, bikin kalian lebih banyak merasa negatif, atau kalian itu jadi kayak merasa sedih dan kesal itu cukup banyak banget dibandingin rasa senangnya. Dan ketika kalian ada di hubungan yang cukup menguras tenaga kalian, itu bisa disebut hubungan yang gak sehat. Jadi saat ini kita harus bisa paham dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kita. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.